Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadisus sadisu an Abi Abdillahi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a syubahati waqa'a fil harami ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyar ta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb rawahul Bukhari wa Muslimun. Al hadisus sadisu utawi iki iku hadis kang kaping 6. Al hadisus sadisu tining panika hadis kaping 6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin dan riwayataken saking Abi Abdullah rupani An-Nu'man bin Bashir radhiyah mugi-mugi ngaridoni Allah subhanahu anhuma saking Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Qala dawu sapa Nu'man Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halai dawuh sapa Rasul ing innal halala ila akhirih. Innal halala sa'tuhuni perkara halal bayyinun iku jelas. Wa innal haramah lan sa'tuhuni perkara haram bayyinun iku jelas. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalam antarane halal wal haram umurun utawi piro-piro perkara mustabihatun kang den mamangaken atau kang syubhat la ya'lamuhunna kang ora weruh hunna ing syubha umurun mustabihat mustabihat kang samar-samar kang den serupaaken la ya'lamuhunna kang ora weruh hunna ing umurun mustabihat kasirun sapa wong akeh minan nasi saking manungsa. Paman ittaqo moko utawi sapane wong ittaqo iku wedi sapa man asyubahat ing pira-pira perkara syubhat faqad moko teman-teman istabra'ah lebaran sapa man dinhi maring agamane iman wa irdihi lan kewirangane iman. Waman lan utawi sapane wong waqa'a iku tumiba sapa man fi syubhat ing dalem pira-pira perkara syubhat waqa'a moko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram karoi kaya wong kang angon yar'a kang angon sapa roi haulal hima ing dalem sekitari tanah larangan yusikuh moko den khawatiraken sapa roi ayar ta'a apa yen to nguwan
yento angon sapa ra'i fihi ing dalem hima. Ala iling-iling wa innah lan sa'tuhuni likulli iku kadui likulli malikin iku kadui saben-saben ratu iman opo larangan. Ala iling-iling wa inna himallahi lan sa'tuhuni larangani Allah maharimuhu iku piro-piro larangi Allah, larangani Allah. Ala iling-iling wa inna fil jasadi lan sa'tuhuni iku tetep ing dalem jasad mudghatan opo sagumpal darah, sagumpal geti. Ida sholahat ing dalem nalikane sholahat bagus opo mudghah, sholahah moko bagus al jasadu opo jasad kulluhu hale sekabehane jasad. Wa ida fasadat lan ing dalem tatkala rusak opo mudghah, fasada moko rusak al jasadu opo jasad kulluhu hale sekabehane jasad. Ala iling-iling wahyu utawi mudghah al qalbu iku ati. Rawahu nyeritakan ing hadis al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslim. Artinya hadis yang nomor 6 ini dari kitab Arba'in Nawawi, di mana diceritakan diriwayatkan dari Abi Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau bersabda, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal halala sesungguhnya perkara yang halal bayyinun itu sudah jelas. Wa innal harama dan sesungguhnya perkara yang haram bayyinun itu juga jelas. Jadi apa yang dihalalkan itu sudah jelas, apa yang diharamkan itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Namun di antara halal dan haram, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu terdapat beberapa hal, beberapa perkara yang masih diragukan, yang masih remeng-remeng, samar-samar, yang tidak jelas apakah itu haram, apakah itu halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Famanittaqo syubhat, jadi barang siapa yang menghindari takut terhadap barang-barang syubhat, faqad istabra'ah lidinihi wa irdihi, maka berarti sungguh dia telah membebaskan agamanya dan harga dirinya. Jadi perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram itu jelas. Jadi kalau kita mencuri, jelas itu haram. Kalau kita dikasih orang, jelas itu halal. Namun sekarang di situ ada perkara syubhat. Syubhat itu tidak jelas ini halal apa haram. Contohnya apa ya? Perkara syubhat, semisal kita bekerja dengan orang yang sebagian hartanya itu adalah sebagian hartanya itu terdiri dari perkara yang haram. Maksudnya sebagian hartanya itu dihasilkan dengan cara yang tidak halal, namun sebagiannya lagi misalkan itu dihasilkan dari perkara yang halal. Di situ nyampur sehingga hasilnya itu diragukan apakah ini halal, apakah ini haram. Seperti itu. Itu termasuk di antara contoh-contohnya syubhat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perkara syubhat itu perkara yang tidak jelas apakah ini haram, apakah ini halal. Bahkan mungkin kalau orang yang sangat hati-hati betul, yang menjaga betul, terkadang dia tidak mau makanan-makanan yang dibuat tanpa sepengetahuan dia. Contohnya ya seperti makanan pabrik
karena dia tidak melihat langsung prosesnya bagaimana, meskipun itu halal ya, sebenarnya halal, cuman karena saking hati-hatinya karena tidak melihat langsung proses pembuatannya, takutnya nanti ada hal-hal seperti ada kotoran masuk, ada apa seperti itu. Itu kalau yang sangat hati-hati betul. Namun bagi kita, apa yang sudah jelas itu halal ya halal, apa yang sudah jelas itu haram ya haram. Namun diantara kedua-duanya itu terkadang ada beberapa hal yang meragukan apakah ini halal, apakah ini haram. Dan barang siapa yang sudah menghindari dari perkara-perkara syubhat ini, berarti dia sudah membebaskan agamanya dan harga dirinya. Maksudnya dia betul-betul bebas, betul-betul murni, tidak ada keraguan baik itu dalam urusan agamanya ataupun harga dirinya. Jadi agamanya betul-betul murni, insya Allah. Kemudian juga harga dirinya itu juga akan selamat. Karena kalau dalam agamanya ya jelas ya, agamanya kalau orang misalkan sering makan perkara yang haram, nah maka itu biasanya akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama. Kalau orang itu misalkan suka dengan hal-hal yang syubhat, maka bisa jadi itu nanti akan dicemooh harga dirinya oleh orang lain kalau ternyata barang tersebut bukan haknya, kalau ternyata barang tersebut bukan miliknya, bukan jelas-jelas miliknya tapi masih diragukan seperti itu. Namun kalau hati-hati dia dari perkara-perkara syubhat, maka agama dan harga dirinya pun akan selamat, akan bebas seperti itu. Contoh nih lagi, misalkan kita mendapatkan uang, di mana uang itu kita ragu apakah uang kita ini tadi yang jatuh, apakah uang orang. Nah, kalau kita betul-betul hati-hati, artinya tidak menggunakan uang itu langsung, tapi masih melalui proses ditanyakan dulu, klarifikasi, diumumkan, kalau betul, kemudian dicek juga uang kita, apa betul-betul ini uang kita atau tidak. Baru kalau sudah jelas, oh iya tadi saya bawa 100.000, ternyata sekarang tinggal 50.000, dan ini ada tanda-tandanya, ini adalah uang saya. Berarti dia sudah menyelamatkan harga dirinya ya, dan juga agamanya. Karena kalau ternyata nanti itu dimakan atau dimanfaatkan uang itu tanpa adanya diverifikasi dulu atau lebih jelas dulu, ternyata itu punya orang, maka kalian akan dipergunjingkan kan. Oh, dia suka makan orang atau orang lain kan, seperti itu. Kalau ternyata dia bukan miliknya sendiri, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah keterangannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terlanjur suka dengan hal-hal yang syubhat, maka dikhawatirkan dia itu akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti itu. Jadi kalau dia suka dengan perkara-perkara syubhat, dia dapat uang, kemudian tanpa diklarifikasi ini milik siapa, langsung aja diembat, langsung aja dimakan, bisa jadi kan. Ternyata itu bukan uangnya, ternyata itu milik orang lain. Akhirnya dia terjerumus ke hal-hal yang diharam karena makan bukan haknya. Seperti itu. Itulah mungkin diantara contohnya. Teman-teman bisa cari contoh-contoh yang lain untuk hal-hal syubhat ini. Karro'i contohnya seperti orang yang mengembala kambing misalkan ya. Yar'a haulal hima, dia mengembala di sekitar lahan terlarang. Misalkan di situ ada lahan yang banyak rumputnya, sudah dikasih tanda di sini dilarang untuk mengembala kambing karena ini rumput sudah dipelihara oleh orang lain. Ternyata dia masih memelihara kambingnya di sekitar situ. Akhirnya apa? Yushiku ayyar ta'afihi, maka dikhawatirkan sengaja atau tidak sengaja nanti akhirnya kambing itu akan makan rumput yang dilarang tersebut, akan masuk ke tempat yang dilarang tersebut. Akhirnya apa?
Nah, akhirnya dia kan jatuh ke perkara yang haram karena membiarkan misalkan ya kambingnya itu makan rumputnya orang, sehingga agamanya tidak selamat karena makan barang haram, dan irdihi juga tidak selamat, tidak bebas harga dirinya karena akan diomel-omeli sama yang punya rumput. Seperti itu contohnya, seperti itu mungkin. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ingat bahwa sungguhnya setiap raja, setiap penguasa itu memiliki larangan, dan larangannya Allah. Ala wa inna himallah, dan ingat sesungguhnya larangan Allah adalah maharimuhu, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Nah, jadi kalau perkara syubhat itu ada di antara halal dan haram yang masih belum jelas, yang suka dengan perkara syubhat, maka bisa jadi lambat laun dia akan terjerumus ke barang-barang yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Ala wa inna fil jasati mudghah. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad ini terdapat segumpal darah, di mana idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau darah itu, segumpal darah itu baik, maka semua jasad itu akan baik. Wa idza fasadat fasada jasadul kullu. Namun apabila segumpal darah itu jelek, maka semua badan, semua anggota tubuhnya akan menjadi jelek. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati. Nah, kenapa di akhir hadis ini menjelaskan, diingatkan bahwa dalam jasad itu ada terdapat hati yang mengontrol semua perbuatan kita, yang akan memberikan efek pada semua jasad menjadi baik kalau dia baik, dan menjadi jelek semua jasad ini kalau dia jelek, karena pengaruh dari perkara syubhat dan perkara haram. Kalau kita makan, apalagi itu perkara haram, itu akan berpengaruh pada hati. Ketika orang itu sering makan perkara yang haram ataupun syubhat, maka hatinya akan menjadi keras, jelek, dan tidak gampang dinasehatin, dan sombong, angkuh, dan lain sebagainya, sehingga semua perbuatannya menjadi jelek. Mungkin itu aja keterangannya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat, dan jika itu benar, maka itu dari Allah. Bahwa minallah, jika ada yang salah, maka itu murni dari pribadi saya yang masih bodoh ini. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diceritakan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.